Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini pada video kita kali ini kita akan membahas tentang materi Bryophyta. Nah, apa sih Bryophyta itu? Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ukti Darajati dengan NIM 19302070 dari kelas Pendidikan Biologi 3, Universitas Islam Negeri Raden Bata, Palembang. Apa sih Bryophyta itu? Bryophyta atau yang sering kita sebut sebagai lumut itu adalah salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Bryophyta berasal dari dua kata. Yang pertama itu kata bryon yang memiliki arti lumut. Sedangkan kata yang kedua itu phyton yang berarti lembab atau basah. Nah, jika digabungkan menjadi satu kata yaitu Bryophyta, berarti tumbuhan lumut yang hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Nah, habitat Bryophyta juga sangat beragam loh. Mereka dapat hidup di permukaan tanah, bebatuan, maupun dapat hidup menempel di pohon. Karena kemampuan itulah mereka disebut sebagai tumbuhan pioner. Tumbuhan lumut termasuk dalam jenis tumbuhan yang tidak berpembuluh atau non-vaskuler dan tidak menghasilkan biji. Untuk melakukan transportasi air dan mineral yang dibutuhkan, maka Bryophyta memiliki jaringan sederhana yang khusus untuk transportasi internal air, nutrisi, dan makanan yang dibutuhkannya. Karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh, otomatis Bryophyta juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan bentuk tubuh yang relatif kecil, meskipun pada beberapa spesies lumut yang hidup di perairan dapat mencapai ukuran yang besar. Bryophyta juga memiliki bagian tubuh loh. Nah, pada PPT yang sudah saya sajikan di atas, itu terdapat di sebelah kanannya itu ada struktur tubuh lumut atau struktur tubuh Bryophyta. Hampir sebagian besar jenis lumut yang kita temui memiliki ukuran tubuh yang kecil. Meskipun dapat ditemui juga lumut yang memiliki bentuk atau struktur tubuh yang besar hingga mencapai ukuran setengah meter. Ukuran lumut yang terbatas atau kecil itu tersebut mungkin disebabkan karena lumut tidak memiliki sel berdinding sekunder yang berfungsi sebagai jaringan penyokong, seperti layaknya tumbuhan-tumbuhan yang terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi atau terdapat pada tumbuhan yang berpembuluh. Bentuk tubuh lumut merupakan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Tumbuhan lumut memiliki kompleksitas organ yang unik untuk memaksimalkan fungsinya sehingga menunjang kebutuhan hidupnya. Nah, menurut Eldolan pada tahun 2012, ia mengungkapkan bahwa tunas yang berdaun umumnya berbentuk atau terbentuk pada kaulenema dan dapat menghasilkan banyak gametofit berdaun yang identik secara genetik. Nah, gametofit memiliki rizoid, kaulit, atau bentuk yang menyerupai batang, dan pilids atau daun yang tidak sempurna. Rizoid menempel pada gametofit merupakan bentuk struktur tubuh uniseluler yang teratur. Kaulit tersebut tumbuh secara vertikal ataupun horizontal dengan anatomi yang tidak berdiferensiasi, sangat sederhana dengan kandungan epidermis, korteks, dan silinder sentral. Rizoid tampak seperti rambut ataupun benang-benang. Nah, rizoid ini sendiri berfungsi sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral atau makanan. Rizoid terdiri dari satu deret sel yang memanjang, kadang-kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Rambut akar berperan penting dalam penyerapan nutrisi anorganik esensial dari tanah. Hal ini penting untuk nutrisi diambil dalam bentuk ion dari air tanah dari permukaan akar. Selain lumut atau Bryophyta memiliki bagian tubuh, Bryophyta atau lumut juga memiliki siklus hidup. Nah, untuk fase-fase yang ada pada siklus hidup lumut itu saya tampilkan gambar pada
PPT di atas di sebelah kanannya. Nah, lumut itu terbagi menjadi 5 fase dalam siklus hidupnya. Fase yang pertama itu fase gametofit. Nah, pada fase ini daun semu yang menempel pada gametofit jantan yang menghasilkan sperma dan gametofit betina yang menghasilkan sel telur. Nah, proses kedua itu ada proses fertilisasi yang terjadi pada archegonium. Untuk proses yang ketiga itu ada mitosis dan pertumbuhan. Untuk proses keempat itu ada meiosis, dan fase yang terakhir atau proses yang terakhir itu ada mitosis dan pertumbuhan. Ukuran tubuh Bryophyta kecil serta memiliki fase seksual yang disebut gametofit dalam siklus reproduksinya. Sedangkan struktur sporopit yang berperan untuk menghasilkan spora merupakan fase lanjutan dalam siklus reproduksinya. Sporopit berperan menghasilkan spora yang biasanya menempel pada struktur gametofit tumbuhan lumut tersebut. Generasi gametofit meliputi rizoid, batang, dan daun. Pada ujung batang biasanya akan dihasilkan archegonium atau alat perkembangbiakan betina dan antheridium atau alat perkembangbiakan jantan. Apabila telah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang akan membelah dan kemudian berkembang membentuk seta, kapsul atau peristom, anulus, dan operculum, dan kaliptra yang sering disebut sebagai generasi sporopit. Di dalam kapsul ini, sel-sel induk spora ataupun sporopit berpisah secara meiosis, yang umumnya berasal dari tetrat spora haploid. Setelah matang, spora akan dilepaskan dari kapsul atau sporangium dan tersebar dengan bantuan angin. Spora yang jatuh pada media atau substrat yang cocok akan mengalami perkembangan atau perkecambahan sehingga membentuk struktur yang disebut protonema. Pergiliran keturunan atau metagenesis pada lumut mengalami 2 fase. Dan yang pertama itu fase sporopit dan yang kedua itu fase gametofit. Kedua fase tersebut akan bergabung menjadi satu struktur tubuh Bryophyta dengan bagian bawah itu adalah gametofit dan pada bagian atas itu adalah sporopit. Selanjutnya itu Bryophyta atau lumut yang sering kita kenal juga memiliki organ perkembangbiakan. Nah, di sini lumut memiliki 2 organ perkembangbiakan. Yang pertama itu archegonium. Archegonium atau gametonium betina adalah bentuk seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut, yang sempit disebut leher. Bagian perut maupun leher mempunyai dinding yang terdiri atas selapis sel. Pada bagian perut terdapat satu sel pusat yang besar. Sebelum archegonium masak atau siap dibuahi, membelah menjadi sel telur dan suatu sel terdapat pada pangkal leher. Nah, archegonium itu menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur dibuahi oleh sperma dalam archegonium sehingga berkembang menjadi embrio yang terdapat dalam selubung pelindung organ betina. Yang kedua, itu ada antheridium. Nah, antheridium ini berbentuk bulat seperti gada. Sel spermatozoid berbentuk spiral pendek. Sebagian besar terdiri atas inti dan dekat dengan depannya terdapat bulu cambuk, menghasilkan sperma berflagel. Nah, ini ada 2 gambar. Itu yang di sebelah kanan adalah bagian dari antheridium dan archegonium. Sedangkan yang di sebelah kiri itu ada penampang melintang struktur archegonium pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Jika archegonium telah masak dan sel telur siap dibuahi, maka archegonium membuka pada ujungnya serta sel-sel saluran leher dan sel saluran perut menjadi lender dan menghasilkan zat tertentu yang merupakan daya tarik komotaksis bagi spermatozoid. Nah, berdasarkan letak dari gametangiannya, lumut itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu
Jika antheridium dan archegonium dalam satu individu tumbuhan lumut disebut lumut berumah satu. Contohnya pada lumut daun atau musce. Yang kedua itu jika dalam satu individu hanya terdapat antheridium atau archegonium saja, maka tumbuhan lumut tersebut disebut tumbuhan lumut berumah dua. Contohnya pada lumut hati atau hepatitis C. Bryophyta dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas hepatitis C atau lumut hati. Yang kedua itu ada lumut daun atau musce. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada lumut tanduk atau Anthocerotae. Tetapi untuk video kita kali ini kita hanya berfokus pada hepatitis C atau lumut hati saja. Lumut hati atau hepatitis C itu banyak ditemukan menempel pada bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan hanya lekukan dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta. Nah, tubuh tumbuhan lumut hanya tumbuh memanjang dan tidak membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan sebuah sel pemula di puncaknya. Lumut hati memiliki ciri dengan bentuk talus pipih dan terlihat menyerupai hati karena pada ujung talus melengkung. Lumut hati terbagi menjadi 2 bangsa. Itu ya, bangsa pertama itu ada Marchantiales dan bangsa kedua itu ada Jungermanniales. Nah, Marchantiales adalah bangsa lumut hati yang mempunyai susunan talus yang rumit. Menyerupai petak-petak pada bagian bawah terdapat sisik perut atau sisik ventral atau selapis sel-sel yang menyerupai daun dan terdapat dinding sel mengalami penebalan ke arah dalam berbentuk sekat-sekat yang tidak sempurna, rizoid yang bersifat fototrop negatif. Untuk bangsa kedua itu ada bangsa Jungermanniales. Jungermanniales adalah bangsa lumut yang memiliki ciri-ciri talusnya kebanyakan kecil. Hidupnya di atas tanah, bebatuan, batang-batang, dan juga ditemukan sebagai epifit pada daun pepohonan. Memiliki bentuk talus seperti pita, sempit dan bercabang seperti menggarpu yang hampir sama dengan Marchantia. Namun, Jungermanniales kebanyakan seperti batang yang bercabang-cabang. Nah, dari kedua bangsa lumut hati tersebut, keduanya memiliki bentuk tumbuhan dominan talus yang menempel pada permukaan tanah dan daun yang hanya sedikit, sehingga membuat sangat sulit untuk dibedakan. Lumut hati bertalus memiliki suatu talus yang dikotomus bercabang dan umumnya terdiri dari beberapa sel tebal, jaringan atau dorsal atas bersifat longgar yang dihasilkan dari ruang udara internal dan umumnya memiliki pori-pori. Permukaan bawah atau perut biasanya memiliki 2 jenis rizoid, yaitu halus dengan tonjolan serta biasanya memiliki sisik. Lumut hati berdaun atau Leafy liverworts kelas Jungermanniopsida merupakan mayoritas jenis dari lumut hati dan secara morfologi merupakan kelompok yang memiliki keanekaragaman tinggi. Jenis morfologi yang berkeanekaragaman pada kelompok ini memungkinkan dapat bertoleransi pada berbagai macam habitat, sehingga jenis kelompok ini mempunyai distribusi yang sangat luas. Baiklah, inilah hasil dari pembahasan materi tentang Bryophyta atau lumut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir
kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan tak berpembuluh yang diampu oleh Ibu Elvira Destiansari, Master Pendidikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.